Soal IPAS kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2, ayo, mengenal siklus pada makhluk hidup. Soal nomor 1. Salah satu manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies adalah apa? Apakah A. Meningkatkan keragaman genetik, B. Mengurangi jumlah individu, atau C. Menghapuskan spesies? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Hewan yang memiliki siklus hidup tahunan biasanya apa? Apakah A. Memiliki umur panjang, B. Mengalami perubahan bentuk yang besar, atau C. Berkembang biak dengan cepat? Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Kepunahan suatu spesies bisa disebabkan oleh apa? Apakah A. Pemulihan habitat, B. Penambahan jumlah populasi, atau C. Kerusakan lingkungan? Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Siklus hidup tanaman sering dimulai dari apa? Apakah A. Bunga, B. Biji, atau C. Akar? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Hewan yang memiliki fase pupa dalam siklus hidupnya adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan, atau C. Beruang? Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Tahap pertumbuhan manusia setelah bayi adalah apa? Apakah A. Dewasa, B. Remaja, atau C. Anak-anak? Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Hewan yang mengalami metamorfosis lengkap adalah apa? Apakah A. Katak, B. Cicak, atau C. Anjing? Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Tanaman yang sering digunakan sebagai contoh siklus hidup 1 tahun adalah apa? Apakah A. Bunga matahari, B. Pohon ok, atau C. Bambu? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perbedaan siklus hidup hewan ovovivipar dengan vivipar adalah apa? Apakah A. Ovovivipar melahirkan, vivipar bertelur, B. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar di luar tubuh, atau C. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar melahirkan?
Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Hewan yang mengandalkan adaptasi lingkungan untuk berkembang biak sering kali apa? Apakah A. Melakukan migrasi, B. Menetap di satu tempat, atau C. Mengubah warna tubuhnya? Jawabannya yang A. Soal nomor 11. Perbedaan utama antara siklus hidup manusia dan serangga adalah apa? Apakah A. Manusia tidak mengalami metamorfosis, serangga mengalami. B. Manusia bertelur, serangga melahirkan. Atau C. Manusia memiliki siklus hidup yang lebih cepat. Jawabannya yang A. Soal nomor 12. Tanaman dengan siklus hidup 2 tahunan biasanya apa? Apakah A. Berbunga pada tahun pertama, B. Memproduksi benih pada tahun kedua, atau C. Hanya hidup selama 1 tahun? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Salah satu ciri khas hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah apa? Apakah A. Bertelur dalam jumlah banyak, B. Menyusui anaknya, atau C. Melahirkan langsung? Jawabannya yang A. Soal nomor 14. Hewan yang memiliki siklus hidup yang melibatkan metamorfosis adalah apa? Apakah A. Ulat menjadi kupu-kupu, B. Ikan menjadi katak, atau C. Katak menjadi ular? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Proses perkembangbiakan di luar tubuh induk sering terjadi pada apa? Apakah A. Ikan dan amfibi, B. Mamalia dan burung, atau C. Serangga dan mamalia? Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Bayi hewan yang baru menetas pada gambar di atas kemungkinan besar apa? Apakah A. Dapat langsung mencari makanan, B. Mendapatkan makanan dari induk, atau C. Bertahan hidup tanpa bantuan induk? Jawabannya yang B. Soal nomor 17. Hewan yang memiliki fase larva sebelum menjadi dewasa adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Anjing, atau C. Burung? Jawabannya yang A.
Soal nomor 18. Siklus hidup tanaman yang dimulai dari biji dan berakhir dengan pembentukan biji lagi disebut apa? Apakah A. Siklus hidup tahunan, B. Siklus hidup 2 tahunan, atau C. Siklus hidup perennial? Jawabannya yang A. Soal nomor 19. Perbedaan siklus hidup burung dan mamalia adalah apa? Apakah A. Burung bertelur, mamalia melahirkan, B. Burung memiliki fase pupa, mamalia tidak, atau C. Burung memiliki siklus hidup yang lebih panjang? Jawabannya yang A. Soal nomor 20. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dari larva, pupa, hingga dewasa adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan salmon, atau C. Sapi? Jawabannya yang A. Soal nomor 21. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Proses di mana hewan bagaimana? Apakah A. Tumbuh tanpa mengubah bentuk, B. Berubah bentuk dari lahir hingga dewasa, atau C. Berubah warna karena lingkungan? Jawabannya yang B. Soal nomor 22. Hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna? Apakah A. Kelinci, B. Kupu-kupu, atau C. Kecoa? Jawabannya yang B. Soal nomor 23. Berapa jumlah tahap dalam siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Apakah A. 3 tahap, B. 4 tahap, atau C. 5 tahap? Jawabannya yang B. Soal nomor 24. Apa bedanya larva dan nimfa? Apakah A. Larva adalah fase sebelum nimfa? Nimfa adalah fase setelah larva. B. Larva adalah fase setelah nimfa? Nimfa adalah fase sebelum larva. C. Larva dan nimfa adalah fase yang sama. Jawabannya yang A. Soal nomor 25. Apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Apakah A. Metamorfosis sempurna ada 3 tahap, tidak sempurna ada 4 tahap. B. Metamorfosis sempurna ada 4 tahap, tidak sempurna ada 3 tahap. C. Keduanya memiliki jumlah tahap yang sama.
Jawabannya yang B. Soal nomor 26. Tahap apa yang tidak ada dalam metamorfosis sempurna? Apakah A. Telur, B. Larva, atau C. Nimfa? Jawabannya yang C. Soal nomor 27. Apa yang terjadi selama fase pupa dalam metamorfosis sempurna? Apakah A. Hewan berubah dari nimfa menjadi dewasa, B. Hewan berubah dari larva menjadi bentuk dewasa di dalam kepompong, C. Hewan mulai tumbuh dari telur? Jawabannya yang B. Soal nomor 28. Hewan mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Apakah A. Kupu-kupu, B. Katak, atau C. Kecoa? Jawabannya yang C. Soal nomor 29. Mengapa metamorfosis penting bagi hewan? Agar hewan bisa apa? Apakah A. Menyesuaikan warna tubuhnya, B. Berkembang menjadi bentuk dewasa, atau C. Mencari makanan dengan lebih baik? Jawabannya yang B. Soal nomor 30. Mengapa metamorfosis penting untuk nyamuk? Agar nyamuk bisa berubah apa? Apakah A. Warna tubuhnya, B. Bertahan di berbagai lingkungan, atau C. Dari telur menjadi dewasa dengan cepat? Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.